Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu. Kembali lagi di channel YouTube Dinamika Edu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai item respon teori. Oke. Agenda yang akan kita pelajari sedikit yaitu yang pertama adalah pengenalan uji instrumen. Jadi kenapa sih kita harus menguji suatu instrumen, pentingnya di mana. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang asumsi item respon teori. Jadi ketika ingin menguji respon butir, itu kita perlu melihat asumsi-asumsi yang harus kita lewati terlebih dahulu. Kemudian sampai pada akhirnya kita akan melihat penggunaan item respon teori itu, baik menggunakan software apapun dan data berjenis apapun. Oke. Pengenalan tentang uji instrumen. Dalam kehidupan tentu penting bagi kita untuk melakukan evaluasi, baik misalnya dalam berkeluarga, bermasyarakat, ataupun ketika kita melaksanakan pembelajaran. Sebagai contoh misalnya di lingkungan sekolah, anak-anak atau peserta didik ketika menyelesaikan pembelajaran satu bab, dia harus melaksanakan yang namanya ulangan harian. Tentu ulangan harian di sini memerlukan yang namanya sebuah instrumen atau yang kita sebut biasanya sebagai soal ulangan begitu. Nah, soal ulangan ini dibuat harus memenuhi sesuai tujuan pembelajaran yang sudah disusun di awal. Jadi jangan sampai kita buat soal tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Artinya ketika kita ingin mengukur, tidak mengukur sesuatu yang akan kita ukur. Jadi kita mengukur yang lain-lain. Penting bagi para praktisi, baik itu guru atau misalnya peneliti, harus menyesuaikan antara soal ulangan atau instrumennya dengan tujuan yang dia sudah rencanakan di awal pembelajaran. Oke. Dalam membuat instrumen atau soal ulangan harian tadi, ada beberapa kriteria kelayakan yang harus dilewati supaya instrumen itu dikatakan bagus dalam mengukur atau mampu mengukur misalnya hasil belajar siswa. Kelayakan tersebut diantaranya yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga adalah daya beda, dan yang keempat adalah tingkat kesukaran. Saya akan membahas tentang validitas terlebih dahulu. Validitas itu umumnya terbagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Yang pertama ada yang namanya validitas isi, dan yang kedua ada yang namanya validitas konstruk. Validitas isi ini biasanya dilakukan oleh seorang ahli atau orang-orang yang berkompeten di bidang instrumen tersebut begitu. Jadi kadang ada juga yang menggunakan guru, ada juga yang menggunakan peer reviewer. Tapi alangkah baiknya bagi peneliti itu harus memang orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini cukup dosen ahli saja. Nah, kemudian penilaian validitas isi itu biasa melihat dari nilai icons V ya. Dicatat dia harus melihat dari nilai icons V-nya gitu. Umumnya seperti itu. Yang kemudian validitas konstruk itu biasanya dilakukan di lapangan. Kita harus mengambil data secara langsung dari subjek penelitiannya, misalnya siswa yang memang sudah mempelajari materi tersebut begitu. Nah, untuk penilaiannya ketika kita sudah mendapatkan data, itu kita analisis menggunakan persamaan korelasi momen produk. Untuk uji validitas kenapa perlu kita lakukan? Karena validitas ini adalah tingkat ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur gitu. Jadi kalau dia tidak cermat atau tidak tepat dalam mengukur, otomatis kita tidak bisa menggunakan
instrumen tersebut sehingga dia bisa tertolak. Misalnya dari 30 soal kita ujikan, ada soal nomor 1 dan nomor 5 itu tidak valid, otomatis keduanya harus kita eliminasi atau kita buang, tidak bisa kita gunakan gitu. Jadi cukup kita menggunakan soal-soal yang valid saja. Kemudian soal tentang reliabilitas. Reliable itu dapat dipercaya. Maksudnya di sini adalah tingkat kepercayaan instrumen tersebut meskipun dia digunakan berulang kali. Untuk penilaian reliabilitas itu biasanya dia menggunakan persamaan Cronbach alpha atau alpha Cronbach ya. Jadi soal itu kadang ada yang reliable, kadang juga ada yang tidak reliable. Di sini kita perlu menyikapi, kalaupun dia tidak reliable, kita harus melakukan yang namanya revisi atau perbaikan. Nah, validitas dan reliabilitas ini komponen utama dan penting dalam penerimaan suatu instrumen atau dapat digunakan atau tidaknya instrumen. Kemudian terkait daya beda soal. Daya beda soal ini ditujukan agar peneliti atau misalnya guru itu tahu kemampuan anak, mana yang memiliki kemampuan yang tinggi, mana yang memiliki kemampuan yang rendah. Nah, dalam pelaksanaan uji daya beda itu biasanya kelas itu dibagi ke dalam dua kelompok lagi. Ada yang kelompok dengan pemahaman yang tinggi, ada kelompok yang dengan pemahaman rendah. Dia biasanya dihitung dengan melihat nilai diskriminasi untuk mengambil keputusan akhir, apakah dia memiliki daya bedanya yang bagus atau kurang bagus dan lain sebagainya. Kemudian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini dilakukan untuk melihat soal-soal itu mana sih yang susah, mana yang mudah, mana yang sedang gitu. Jadi soal itu bakal dikatakan bagus jika dia memiliki komponen yang mudah, sedang, dan sulit. Kalau dia mudah semua itu bisa dikatakan tidak bagus, atau susah semua dia bisa dikatakan tidak bagus. Kenapa? Ketika anak-anak misalnya tidak diberikan soal yang susah gitu kan, ya otomatis dia bakal gak ada semangat dan tidak ada keinginan untuk menyelesaikan soal tersebut gitu. Mengenai pendekatan uji instrumen tes, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pendekatan klasik dan yang kedua ada pendekatan modern. Hadirnya pendekatan modern ini dengan tujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan yang ada di model klasik. Namun bukan berarti pendekatan klasik tidak memiliki kelebihan. Justru pendekatan klasik ini secara prosedur pelaksanaan dia lebih mudah difahami dan dalam analisisnya lebih sederhana. Contoh dari pendekatan modern yang biasa teman-teman lihat adalah model Rush. Model Rush di sini sangat penting bagi peneliti karena semisalnya mereka ingin mengukur banyak responden, dia lebih sederhana dan lebih hasilnya itu lebih bagus begitu. Untuk melaksanakan uji menggunakan model Rush itu ada beberapa asumsi yang perlu ditunaikan. Asumsi yang pertama adalah unidimensi. Artinya setiap butir tes hanya mengukur satu kemampuan. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat nilai eigen yang dihasilkan. Teman-teman bisa menggunakan software Excel, software R atau software Amos. Nah, mengenai tutorialnya nanti kita bahas di video selanjutnya tentang unidimensi. Kemudian ada namanya independensi lokal. Artinya setiap kemampuan yang mempengaruhi suatu tes itu adalah konstan, tidak berubah. Nah, cara analisisnya dia melihat nilai matriks varian dan kovarian. Jadi nilai matriks varian dan kovariannya itu harus di bawah 1 atau paling bagus lagi misalnya dia di bawah 0,5 itu bisa diterima. Pelaksanaannya teman-teman bisa menggunakan software Excel, juga menggunakan R atau Amos. Untuk pelaksanaannya bisa kita lihat di video selanjutnya. Kemudian invariasi parameter.
Invariasi parameter ini artinya karakter butir soal tidak tergantung pada distribusi parameter kemampuan peserta tes, dan parameter yang menjadi ciri peserta tes tidak bergantung dari ciri butir soal. Untuk pelaksanaan analisisnya, kita bisa melihat berdasarkan garis linier parameter kemampuan responden. Nah, pelaksanaannya nanti untuk invariansi parameter ini teman-teman membagi dua kelompok, boleh kelompok atas dan kelompok bawah, kelompok ganjil atau kelompok genap, itu tergantung teman-teman sekalian yang melaksanakan. Nah, bantuan aplikasinya bisa menggunakan Excel untuk plot grafiknya nanti, terus untuk analisis nilai difficultnya dan estimasinya apa semua itu bisa dengan bantuan software R atau boleh R Studio juga, ada yang pakai SPSS atau Amos. Nah, untuk ini nanti kita bahas di video selanjutnya mengenai penggunaan data IRT. Nah, ini yang teman-teman harus pahami betul, karena ketika kita menganalisis tahu-taunya bentuk datanya berbeda. Ada yang misalnya interval 0 sampai 1, ada yang 1 sampai 5. Nah, analisisnya itu tentu menggunakan model yang berbeda atau cara yang berbeda. Sebagai contoh misalnya datanya dikotomi. Data dikotomi ini adalah data yang memiliki ciri-ciri dua kategori, misalnya benar atau salah, atau soal-soal pilihan ganda itu yang nilainya 1 sama 0. Kalau dia benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Kemudian cara menganalisisnya adalah menggunakan rush model untuk IRT yang biasa, IRT 1PL, karena dia kategorinya skalanya 0 sama 1 atau nilainya 0 sama 1. Nah, kemudian mengenai data politomi. Data politomi ini ciri-cirinya lebih dari dua kategori. Sebagai contoh misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu lebih dari dua kategori. Atau bisa kita lihat dari nilai skalanya, skala Likert misalnya 1 sampai 5 atau skala yang lainnya. Intinya dia lebih dari dua kategori. Cara analisisnya adalah menggunakan analisis IRT yang namanya IRT GRM. Nah, untuk yang pertama itu yang modelnya 0 sama 1 dia pakai IRT biasa atau IRT 1PL. Kalau politomi itu IRT GRM yang 1PL. Dia pakai GRM, bedanya di sini. Nah, untuk tutorialnya supaya teman-teman bisa membedakan seperti apa pelaksanaannya juga bisa dilihat di video selanjutnya. Mungkin cukup ini pengantar tentang IRT dan bagaimana prosedur pelaksanaan atau penggunaannya bisa teman-teman lihat di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa di like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.